Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Hernanda dengan NIM 012111113111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, pencegahan dan juga penanganan dari preeklamsia berat. Preeklamsia berat didefinisikan sebagai timbulnya hipertensi dengan sistol lebih dari 160 dan diastol lebih dari 110 dengan disertai salah satu simptom yang akan saya paparkan setelah ini. Preeklamsia berat dapat berkembang jadi eklamsia yang merupakan kondisi kejang yang sangat serius dan berpotensi membahayakan nyawa ibu dan janin. Kemudian untuk simptomnya sendiri, yang pertama ada efek pada ginjal yaitu oliguria dan proteinuria. Kemudian efek pada neurovaskular yaitu efek pada mengalami sakit kepala, anemia, penglihatan kabur dan skotoma. Kemudian berefek pada hati yaitu kerusakan hati yang parah, pembesaran organ dan adanya epigastric pain dan edema yang merupakan peripheral edem, pulmonary edem dan ataupun juga cerebral edem. Kemudian, kondisi penurunan profesi pada hati dan endothelial injury dapat mengakibatkan terjadinya HELLP syndrome, kondisi di mana akan terjadi penghancuran sel darah merah atau hemolisis, meningkatkan kadar enzim pada hati, dan juga menurunnya jumlah trombosit. Persentase mortalitas pada wanita dengan HELLP syndrome mencapai angka 24% dengan tingkat kematian perinatal mencapai 37%. Dan berikut adalah faktor risikonya. Kemudian adalah pencegahan dari preeklamsia berat. Yang pertama adalah pencegahan primer yang merupakan pencegahan baik pada wanita yang belum hamil maupun yang sudah hamil yang belum mengalami kondisi preeklamsia. Contohnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dengan rutin melakukan aktivitas fisik dan menjaga pola makan yang sehat serta menghindari paparan bahan kimia. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya perawatan prenatal dan pemeriksaan rutin serta menjaga stabilitas tekanan darah selama kehamilan untuk mencegah terjadinya faktor risiko seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes. Kemudian pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan intervensi pada wanita yang sudah hamil dan beresiko mengembangkan preeklamsia. Perawatan prenatal yang dini dan rutin sangat penting untuk memonitor tekanan darah, tingkat protein, dan juga indikator lain dari preeklamsia. Dengan dilakukannya deteksi dini memungkinkan tenaga medis melakukan intervensi yang tepat waktu. Kemudian pencegahan sekunder dapat kita lakukan pada ibu hamil adalah memberikan aspirin dengan dosis rendah dan pemberian suplementasi kalsium untuk mengurangi resiko preeklamsia pada wanita dengan resiko tinggi. Kemudian prevensi tersier melibatkan pengelolaan dan penanggulangan pada kasus-kasus di mana kondisi preeklamsia sudah terjadi. Yang pertama adalah tentu saja menyegerakan ibu hamil dengan preeklamsia berat untuk datang ke rumah sakit dan dilakukan pemantauan serta penata laksanaan. Kemudian yang kedua adalah pemberian medication. Dan yang ketiga adalah melakukan proses persalinan pada bayi. Kemudian selanjutnya adalah tata laksana dari preeklamsia berat. Yang pertama adalah melakukan proses persalinan pada bayi. Dalam kebanyakan kasus, persalinan merupakan tata laksana definitif untuk preeklamsia berat. Jika pasien tidak mengalami preeklamsia berat, akan direkomendasikan persalinan prematur setelah 37 minggu dan apabila mengalami preeklamsia berat, kemungkinan akan direkomendasikan persalinan sebelum 37 minggu tergantung keparahan komplikasi dan kesehatan serta kesiapan bayi. Kemudian yang kedua adalah pemberian obat antihipertensi. Pedoman internasional sangat merekomendasikan pemberian obat antihipertensi untuk preeklamsia berat dengan penurunan tekanan darah sistolik kurang dari 160 mmHg dan diastolik kurang dari 110 mmHg. Pemberian antihipertensi lini pertama adalah nifedipine, oral short acting, hydralazine dan juga labetalol parenteral. Kemudian yang ketiga adalah terapi kortikosteroid di mana diberikan pada usia kehamilan kurang dari 34 minggu untuk menurunkan resiko respiratory distress syndrome dan mortalitas janin serta neonatal serta mempercepat perkembangan paru-paru bayi serta pada kehamilan preeklamsia. Kemudian yang keempat adalah pemberian obat antikonvulsan. Dalam hal ini adalah diberikan magnesium sulfat untuk mencegah terjadinya kejang pada wanita dengan preeklamsia berat. Kemudian selanjutnya adalah penata laksanaan pasca kelahiran atau postpartum. Yang pertama adalah intervensi medis. Wanita dengan preeklamsia berat umumnya menerima perawatan intensif di rumah sakit selama periode pasca persalinan yang segera. Pengawasan medis yang ketat ini memastikan bahwa setiap masalah yang muncul ditangani dengan cepat dalam kondisi ibu stabil. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi terkait menyusui, gizi, dan perkembangan bayi. Sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi pasca persalinan. Dan yang ketiga adalah memberikan edukasi terkait resiko terjadinya preeklamsia pada kehamilan selanjutnya. Penata laksanaan ini merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Ini mencakup penjelasan mengenai faktor risiko, gejala, dan juga tindakan pencegahan yang dapat diambil. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.